Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba yang lemah, hamba yang bodoh, hamba yang penuh dengan kekurangan. Lalu kita jemput kesempurnaan dan rahmatnya Subhanahu wa ta'ala dengan bersyukur kepadanya Subhanahu wa ta'ala dengan hati, lisan, dan amal. Jadikan diri kita hamba yang betul-betul bersyukur kepada Allah secara total, tidak hanya dengan hati, tidak hanya juga dengan amal, tidak hanya dengan hati dan amal. Bersyukur kepada Allah dengan hati yang baik, hati yang setia dan cinta kepada Allah, hati yang ikhlas. Kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lisan yang baik. Orang yang tidak bersyukur adalah yang tidak mampu menjaga lisannya. Makanya Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Bertutur kata baik adalah cara bersyukur kepada Allah. Makanya kalau ada orang berkata kasar, berkata atau mengucapkan kata yang tidak layak, maka dia sedang menghancurkan syukurnya kepada Allah. Pada hakikatnya dia sedang menghancurkan kebahagiaan dan keberkahan hidupnya. Silakan caci itu suami, silakan maki, hina itu istri dengan kata-kata yang begitu keras, kasar. Wallahi, lisan yang tidak dijaga apalagi kepada keluarga akan menghancurkan keberkahan. Syukur itu identik dengan kebahagiaan. Syukur harus dilakukan dengan hati, dengan lisan, dengan amal. Seorang tidak boleh hanya mengatakan cukup dengan hati yang baik, hati yang ikhlas. Ikhlas itu amalun murih, amal akhlak yang paling menyejukkan jiwa, itu ikhlas. Karena selain ikhlas, pasti hati ini ada harapan kepada makhluk. Orang-orang yang ada di sekitar kita, ada yang tidak tahu diri, yang tidak tahu balas budi. Ada yang kalau kita kasih kebaikan, dia pengen membalas lebih baik. Nah, keanekaragaman sikap orang dalam menyikapi kebaikan kita, itu akan membuat kita tenang ketika kita menghadapinya dengan ikhlas. Menghadapi orang yang tidak tahu diri, kita akan tidak kecewa karena kita berbuat baik bukan karena mereka. Menghadapi orang yang sangat tahu diri, ingin membalas kebaikan kita, bahkan lebih dari itu, kita pun tidak terlalu tidak terlalu bangga, tidak terlalu senang. Kenapa? Karena memang kita berbuat baik karena Allah. Wallahi tidak ada hati yang lebih tenang, yang lebih kuat,
dalam menghadapi sifat manusia yang beraneka ragam, sikap mereka yang bermacam-macam, kecuali dengan ikhlas. Hati yang bersyukur adalah hati yang ikhlas. Terutama kaum wanita, hadirkan selalu ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, supaya hati tetap tenang, ibadah juga tetap khusyuk. Kemudian ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga harus perhatikan amal kita, perilaku kita. Amal yang kita amalkan harus sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Kapan kita mengamalkan amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan dan contoh Rasul, pada hakikatnya kita sedang melemahkan syukur kita kepada Allah, sedang mengikis kebahagiaan. Jadi jangan main-main, jangan meremehkan amal soleh. Amal soleh adalah cara untuk menyempurnakan kebahagiaan dan keberkahan hidup. Para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita kaji pada kajian kita pada hari ini, kajian yang terkait dengan amalan hati, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan pembahasan khusus manusia di akhirat bersama yang dicintai. Hadis Nabi SAW yang sahih ini, yang diriwayatkan Imam Muslim, memberi banyak sekali pelajaran yang harus kita pahami, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita pertama sebutkan dalil bahwa manusia di akhirat akan bersama yang dia cintai, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi secara lengkap. Adapun ayat-ayat Al-Quran bahwa manusia di akhirat bersama yang ia cintai adalah, pertama, firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 69. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yuti'illah wa rasulahu wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, mereka akan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka, daripada para nabi, orang-orang jujur, para syuhada, dan orang-orang soleh. Dan mereka adalah teman terbaik, sebaik-baiknya teman. Teman di mana? Teman di surga. Ayat ini memberi pelajaran bahwa mencintai orang soleh, mencintai orang-orang yang Allah cintai karena Allah, karena Allah Jalla wa'ala akan memberi dampak positif kepada kita dunia akhirat. Di dunia apa? Ketularan baik. Jadi kita walaupun tidak seperti mereka kebaikannya, kesolehannya, yang penting apa? Cinta. Itu modal untuk bisa seperti mereka.
Awal menjadi orang baik adalah cinta kepada orang baik. Meskipun kita tidak sebaik mereka, itu penting. Cinta dulu aja. Nggak usah berkecil hati, nggak usah kita merasa pesimis. Bisa nggak ya saya kayak dia? Bisa. Awali dengan cinta. Tapi karena Allah, cintailah orang baik karena Allah. Ini awal kebaikan manusia. Dan kita dengan modal cinta akan ketularan. Jadi kebaikan itu menular. Kepada siapa? Kepada yang mencintai orang baik. Ini penting. Yang kedua, ayat ini memberi pelajaran. Orang yang suka cinta orang baik, orang soleh, laki-laki soleh, perempuan soleha, cinta itu akan membuat hidupnya damai. Jadi hanya dengan modal cinta kepada orang baik, orang soleh, wanita soleha, hati ini teduh. Apa kata Allah? An'amallahu alaihim. Allah akan berikan nikmat kepada mereka. Jadi di dunia saja dengan modal suka, cinta orang baik, Allah buat hidup ini jadi terasa nikmat. Jadi ketika objek cinta kita, yang kita cintai itu misalnya artis, ya kan, public figure, sementara mereka bukan orang soleh, itu bikin hati tersiksa loh. Jadi kita harus ajarkan anak-anak kita, jangan terlalu ngefans, jangan terlalu mengagumi orang-orang yang public figure, sementara mereka bukan orang soleh. Karena itu akan menyengsarakan batin. Cintai Aisyah, walaupun kita tidak seperti Aisyah. Cintai Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anhuma, walaupun kita wanita-wanita sekarang bukan seperti mereka. Tapi jangan dikira dengan seorang mencintai Khadijah, Aisyah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali tidak berefek apapun. Sangat berdampak kepada hati. Allah janji, kalau kita senang saja sama Abu Bakar, mengagumi sosok Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, nggak ada kebencian sama mereka, bahkan cinta, mengagumi figur mereka, hati ini akan Allah buat damai. Hidup ini terasa lebih nikmat. Mencintai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya tidak heran Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencintai Ansor bagian dari iman. Makanya hati-hati, jaga hati dari membenci sahabat Rasulullah. Orang yang benci sahabat Rasulullah karena mereka adalah orang soleh pertama dari umat Nabi SAW. Orang yang benci sahabat akan Allah sengsarakan batinnya. Ini ya ayat yang pertama, dalil bahwa implikasi dampak dari orang yang mencintai orang soleh berdampak di dunia. Di akhirat apa? Di akhirat orang yang mencintai sahabat dikumpulkan bersama sahabat. Wallah. Padahal kita siapa dibanding Khadijah? Berkorban dengan harta kayak Khadijah? Tidak. Beriman dengan iman yang luar biasa, kokoh sekokoh beliau? Tidak. Iman kita lemah. Amal yang luar biasa besar, luar biasa banyak yang dilakukan oleh Khadijah, kita tidak. Tapi karena kita cinta Khadijah, di mahsyar Allah kumpulkan bersama beliau. Kita cinta Abu Bakar, Allah kumpulkan bersama Abu Bakar. Fin nasyar, fil hasyar, wa fin nasyar, wa fil jaza. Dikumpulkan sebelah kita Aisyah, Abu Bakar. Wa fin nasyar, ya, dibangkitkan, dikumpulkan. Bahkan nanti pada saat mereka dibalas oleh Allah dengan surga, kita pun akan diberi balasan yang sama. Kalau Allah memberi surga kepada Aisyah, kalau Allah memberi surga kepada Khadijah, kalau Allah memberi surga kepada Fatimah, Allah memberi surga kepada sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman,
kita merasa minder. Iman kita, amal kita, takwa kita jauh dari mereka. Karena modal kita cinta mereka, Allah kasih kita surga yang sama. Hanya dengan modal cinta kepada mereka. Kemudian ayat yang berikutnya, ya, ayat yang berikutnya adalah ayat surah Al-Furqan, ayat 27 dan 29, di mana Allah Ta'ala berfirman, wa yawma ya'udhu adh-dhalimu ala yadayhi yaqul ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila wa ya laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da id ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula. Pada hari di mana orang zalim itu menggigit tangannya, ya'udhu adh-dhalimu ala yadayhi, digigit kedua tangannya sebagai bentuk penyesalan, dia berkata, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Kenapa dulu saya tidak menjadikan diri saya orang yang cinta Rasul? Wa ya laitani, wa ya laita, menyesal saya. Kenapa dulu saya tidak menjadikan fulan yang soleh sebagai teman dekat? Wa ya laitani la attakhid fulanan khalila wa qad adallani 'an dzikri ba'da ja'ani. Karena saya salah teman, salah pilih teman, salah pilih orang yang menjadi orang yang saya kagumi, orang yang saya idolakan. Saya salah pilih orang yang menjadi idola saya, salah pilih saya. Akhirnya memalingkanku dari zikir, ya, dan syaitan. Wa kana asy-syaitanu insanu khadhula. Dan pada saat itu syaitan tidak bertanggung jawab. Dia meninggalkan manusia yang akan dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Ayat ini jelas sekali di mana orang-orang yang zalim menyalahkan siapa? Teman dekatnya. Dia menyesal tidak berteman dekat, tidak mencintai Rasul, tidak berteman dengan orang-orang yang mengikuti Rasul. Jadi ayat ini mengajarkan kita untuk menjaga hati supaya kita menjadi lebih baik. Dengan cara apa? Pastikan hati walaupun kita tidak sebaik orang-orang soleh itu, tidak sehebat amalannya orang-orang soleh itu, tapi kita mencintai mereka. Makanya jangan salah pilih, jangan biarkan hati mencintai orang-orang fasik. Hati-hati para jemaah. Salah pilih orang untuk dicintai, untuk dikagumi, untuk diidolakan, berpengaruh bukan hanya terhadap dunia kita, bahkan akhirat kita. Tidak main-main. Pengaruh kita mengidolakan pemain sepak bola misalnya, dia kafir tanpa melihat agamanya, sangat mengaguminya. Hati-hati. Dari hati, dari mata turun ke hati, dari hati melahirkan amal. Jangan, hati-hati dalam memilih idola. Jangan biarkan diri kita mengidolakan, mengagumi orang fasik, apalagi orang kafir. Jaga hati. Ingat, kita banyak kekurangan, kita banyak kelemahan. Sudah lemah, sudah banyak kekurangan, sudah banyak kesalahan, sudah banyak khilafan, hati kita malah seneng, malah mengagumi orang fasik. Hati-hati para jemaah. Pelajaran bagi kita
agar kita bahagia dunia akhirat, yaitu pastikan hati mengagumi, mengidolakan orang-orang yang bertakwa, orang-orang soleh, orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan biarkan kita mengidolakan orang-orang fasik, wanita-wanita fasik, public figure. Kita lihat, waduh, sampai bayangkan para jamaah, iblis melalui kaki tangannya menghadirkan acara-acara, cara-cara apapun yang membuat hati ini mengidolakan bukan orang yang Allah cintai. Apakah anak-anak kita, diri kita kenal Khadijah? Enggak kenal. Bagaimana perangainya, bagaimana akhlaknya, bagaimana sifat terpujinya, kita nggak kenal. Coba tanya tentang artis fulan, artis fulana, sifatnya bagaimana, rumahnya di mana, rumah tangga seperti apa, berapa tahun dia menikah, berumah tangga, berapa anaknya, apa usahanya, tahu. Itu perangkap setan. Supaya kita mengagumi orang-orang yang bukan orang soleh. Laki-laki yang tidak soleh, laki-laki yang tidak baik, perempuan yang tidak baik. Karena kita tertipu hanya karena mereka public figure. Hati-hati para jemaah. Jangan sembarangan mengidolakan seorang karena berpengaruh kepada bukan hanya kepada dunia, akhirat. Lihat, di akhirat dia bilang, kenapa saya salah pilih teman? Kenapa saya salah pilih idola? Kenapa saya tidak mengidolakan Rasul? Ya laitani ittakhadtu ma'ar Rasul. Kenapa saya tidak mengidolakan Rasul? Lihat. Hati-hati yang mengidolakan pemain sepak bola, hati-hati yang mengidolakan artis Amerika, hati-hati yang mengidolakan artis-artis Korea. Hati-hati. Dampaknya tidak hanya di dunia, bahkan di akhirat. Jadi jaga hati. Minimal tenang, minimal ya kita tidak menyukai mereka. Itu penting. Supaya akhirat kita, dunia kita tidak hancur, jangan biarkan hati mengidolakan mereka. Dengan segala kekurangan kita, minimal agar kita tetap terjaga kebaikan kita, istiqomah kita, hati ini hanya mengidolakan orang-orang soleh dan solehah. Itu penting. Kita banyak nggak kekurangannya? Banyak nggak kesalahannya? Udah banyak kekurangan, banyak kesalahan, hati diumbar. Senang sama artis ini, sama artis itu, sama ini. Sampai histeris kalau ketemu, sampai pingsan. La haula wala quwata illa billah. Kalau ada konser artis yang diidolakan, sampai dibayar tiketnya berapapun, berbulan-bulan dia pesan. Sampai ada para jamaah, saya pernah lihat di YouTube, ada seorang penyanyi Amerika mengadakan konser, sampai dari penyanyi penontonnya itu dari Jakarta ke Amerika cuma untuk nonton artis yang diidolakan. Sampai artis bilang, "What's your name? Siapa namamu?" kata dia. "Nama saya ini." "Where you come from?" "Dari mana?" "Jakarta." "Jakarta mana?" "Indonesia." "Oh, kamu you live here?" kata dia. "Apa kamu tinggal di sini?" "Enggak." "Tinggal di mana?" "Indonesia." "Kamu datang ke sini hanya untuk nonton konser?" kata dia. "Iya." Nah, ini dia, rusak dunia akhiratnya. Hanya untuk nonton konser dia berangkat dari Jakarta ke Amerika. Bahaya para jemaah. Tapi saya lihat di sini, tolong ibu-ibu dengar, gantian ngomongnya. Kalau ibu ngomong, saya keluar. Tenang, sabar. Ibu ya, biarkan saya bicara, ini kajiannya materi saya. Kalau ya kita sudah tahu dan menyadari bahwa kita banyak kekurangan, kesalahan, minimal jaga hati, tahu dirilah. Tapi tidak menyukai mereka karena Allah, bukan karena nggak punya uang. Ya, ingat, bukan karena tahu ya saya orang kampung, masa iya suka artis.
Hati-hati. Kalau orang sudah menyukai, itu luar biasa. Luar biasa. Sampai saya pernah, ya, tapi caranya pun mengagumi, mengagumi dengan cara yang benar, yang menghasilkan amal soleh, yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contoh misalnya mengagumi orang soleh, ya janganlah kita menggantung foto-foto orang soleh di rumah kita, karena dilarang oleh Allah Jalla wa Ala. Sampai di toko kita, di warung kita, orang ini orang soleh yang saya dambakan. Nggak begitu caranya. Ikuti amal baik mereka, ikuti ibadah mereka, tidak dengan menggantung fotonya, lukisannya, tidak begitu. Bukan begitu cara memuliakan, ya, mengidolakan orang-orang soleh. Ikuti kebaikan mereka, ikuti amal soleh mereka, ya. Kemudian, ya, ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat 71 sampai 73, nanti ketika Allah tentukan nasib manusia di surga atau neraka, yang dibawa diseret ke neraka atau yang diarahkan ke neraka itu iblis, tokoh-tokoh kesesatan, dan yang menyukai mereka. Jadi diseret bersama iblis, bersama Fir'aun, bersama Qarun, bersama tokoh-tokoh setan, tokoh-tokoh kubur, orang-orang yang suka, orang-orang yang mengidolakan mereka. Lihat kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Digiring sekelompok orang untuk dimasukkan neraka. Sekelompok ini siapa? Tokoh kekufuran, tokoh kesesatan, dan orang-orang yang mengagumi mereka. Padahal mereka kesesatannya tidak separah itu, coba mengagumi. Jadi misal ada orang mengagumi iblis, diseret bareng ke neraka. Iblis dan yang mengagumi iblis. Iblis dan yang mengagumi, atau orang yang mengagumi Fir'aun, Qarun. Padahal kesalahan mereka tidak separah mereka, kekufuran mereka tidak sepatal mereka. Tetapi Allah di sini akan memasukkan ke dalam neraka iblis dan pengagumnya, Qarun dan pengagumnya. Jadi pengagum itu kena sial orang yang dia kagumi. Hati-hati para jamaah. Sebaliknya apa? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, dan digiring sekelompok orang yang bertakwa ke surga. Kita ini tauhidnya, ibadahnya, akhlaknya tidak seperti Rasul. Tapi saya sangat mengagumi Rasul, mencintai Rasul. Cinta karena Allah, mencintai sahabat. Ketika Rasul dan sahabat digiring ke surga, kita disuruh berbareng mereka. Disuruh mengikuti mereka, bareng ikut rombongan mereka. Padahal kita bukan sahabat Rasulullah. Kita bukan siapa-siapa. Kita Islam yang biasa-biasa saja. Tapi karena dengan modal cinta, kita disuruh bareng masuk surga bersama mereka. Allahu Akbar. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Hanya karena modal cinta, kita disuruh ikut rombongan mereka masuk ke dalam surga. Dapat dampaknya para jemaah. Kemudian yang berikutnya adalah surat As-Saffat ayat 22 sampai 24. Allah berfirman, "Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillah." Ini lebih dahsyat lagi maknanya. Lebih mengerikan. Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim waqifuhum innahum mas'ulun. Apa kata Allah? Uhsyurul ladzina zalamu
kumpulkan orang-orang yang zalim bersama apa? Azwajahum, yang serupa dengan mereka, yang sewarna, yang mirip dengan mereka. Wa ma kanu ya'budun, dan apa yang mereka sembah selain Allah. Fahduhum, arahkan mereka ke jalan untuk menuju ke neraka jahim. Waqifuhum, dan waqifuhum, buat mereka berdiri karena mereka akan ditanya akan apa yang telah mereka perbuat. Apa ayat ini? Kata Umar, perhatikan. Umar menafsirkan ayat ini, dia mengatakan, yaji'u sahibu riba ma ashabir riba, wa sahibu zina ma ashabiz zina, wa sahibul khamr ma ashabil khamr. Jadi pada saat itu semua pelaku maksiat dan yang mengaguminya akan dikelompokkan oleh Allah. Misal ada pelaku zina, ya, lalu orang-orang yang menyukai pelaku zina, orang-orang yang membela pro terhadap kebebasan seksual misalnya, dia pro tapi dia tidak berbuat. Misalnya, saya tidak suka musik tapi saya membenarkan musik, nanti masuk ke neraka bersama pemusik, padahal saya tidak suka musik. Jadi membela saja, pro saja, membuat orang yang membela dimasukkan ke dalam kelompok pelaku maksiat. Jadi kita suka apa? Dari pelaku, dari orang yang kita idolakan. Kita suka misalnya pengusaha yang suka bermuamalah dengan riba, maka kita akan bersama mereka nanti di akhirat. Jadi dikelompokkan, ini pelaku riba dan orang yang suka, yang mendukung pelaku riba. Ini orang yang suka zina dan orang yang menyukai, mendukung orang yang misalnya pendukung pendukung homo, pendukung lesbi. Dia tidak melakukan lesbi, dia tidak melakukan homo, tapi dia pendukung, kena dia. Pendukung akan dikelompokkan bersama pelaku di akhirat kelak, seperti itu para jamaah. Ya, kemudian di sini para jamaah sekalian, ayat ini kata ulama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat, syuruh, kumpulkan orang-orang yang zalim dan yang sekufu dengan mereka dan yang seperti mereka. Yaitu apa? Siapa yang suka nongkrong, jadi orang itu di akhirat akan dikumpulkan bersama teman-teman nongkrongnya. Lihat di sini, lihat kata mufassir, antajma'a ya'murullahu ta'ala al-malaikata antajma'a baina man kanu yastami'una fi hadhihi dunya ala ma yughdhibullah wa yajma'u jami'an fi adzabil akhirah fa'ala dzalika yajma'u baina haula baina ulaika wa baina qur'ahim. Allah di ayat ini, ya, di ayat surah Shafat ayat 22 sampai 24 memerintahkan malaikat untuk mengumpulkan orang-orang yang dulu suka kumpul dalam hal maksiat. Misal ada perempuan, dia tidak pernah gibah, tapi sukanya kumpul sama perempuan yang suka gibah, kena dia masuk. Dikumpulkan di akhirat bersama mereka. Dia nggak pernah ngomongin orang, tidak pernah ngomongin orang, tapi sukanya kumpul sama wanita-wanita yang suka gibah. Allah perintahkan, ibu ini misalnya, dia nggak pernah ngomongin orang, tapi dia suka nimrung. Kata Allah, ambil ibu itu, kumpulkan bersama orang-orang wanita yang suka gibah. Bayangkan para jemaah sekalian, hanya karena kita berkumpul dengan orang yang salah, padahal kita tidak melakukan, tapi Allah memberi tugas khusus pada malaikat, kumpulkan mereka yang suka berkumpul dengan pelaku maksiat, padahal mereka tidak bermaksiat, cuma nimbrung, dengerin, kumpulkan. Dia pakai jilbab, tapi dia sukanya kumpul sama perempuan-perempuan buka aurat, kumpulkan bersama mereka.
Jadi hati-hati para jemaah. Kalau sekedar kumpul, tapi kita tidak bisa mewarnai, tidak bisa mendakwai, jangan kumpul. Acara arisan, acara pertemuan apapun, kita bisa nggak mendakwai mereka? Kalau tidak, jangan hadir. Karena nanti di akhirat kita akan dikumpulkan bersama mereka. Bisa dipahami? Berkumpul dengan pelaku maksiat di dunia akan menyebabkan kita kumpul juga bersama mereka di akhirat. Baik. Sekarang kita sebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bacakan hadisnya dengan beberapa riwayat, di mana ya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dia kata Anas bin Malik, di mana Rasulullah SAW kata beliau, kami sangat gembira, tidak pernah sebesar ini kegembiraan kita. Ada satu kabar yang Nabi kabarkan kepada kita yang membuat kami sangat gembira. Di mana Nabi bersabda, kamu bersama orang yang kamu cintai. Lalu apa kata Anas? Kalau saya cinta Nabi, cinta Abu Bakar, cinta Umar, gimana? Kamu akan bersama mereka walaupun amalan kamu tidak seperti mereka. Subhanallah, lihat. Ya Rasulullah, manusia di akhirat bersama yang dicintai. Kalau saya dengan segala keterbatasan saya cinta Nabi, cinta Abu Bakar, cinta Umar. Kata Nabi alaihissalam, kamu akan bersama mereka walaupun amalan kamu tidak seperti mereka. Bersama mereka di mana? Di surga. Hanya dengan modal cinta. Apakah kita dengan bertambahnya waktu, bertambahnya umur, kita mampu memastikan diri kita menambah amal ibadah kita? Belum tentu para jemaah. Belum tentu dengan bertambahnya umur kita bertambah amal ibadah kita. Apakah dengan bertambahnya umur kita keburukan kita semakin berkurang? Belum tentu. Lalu apa caranya kita bersama Nabi? Apa kita bisa membuat kita bisa bersama sahabat di surga? Cinta kepada mereka. Jangan ada rasa benci, rasa sinis kepada mereka. Jaga. Makanya kalau ada kabar-kabar, riwayat-riwayat yang menyebutkan kejelekan sahabat, pastikan itu nggak benar. Dan kalaupun benar, tutup. Karena keburukan mereka tertutup oleh kebaikan mereka yang begitu banyak. Sahabat maksum atau tidak? Tidak. Mereka tidak terlepas dari kesalahan. Misalnya Aisyah cemburunya luar biasa, sampai kalau misal mendengar Rasulullah SAW menangis, kalau melihat Rasulullah SAW menangis, lalu Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, saya tahu engkau ingat siapa. Cemburu, karena beliau tahu bahwa Rasul sudah ingat Khadijah. Bayangkan, wanita yang telah wafat masih dicemburuin. Aisyah itu paling cemburu sama Khadijah. Apakah keburukan Aisyah? Kalaupun betul di kekurangan beliau, tapi tertutup oleh kebaikan beliau yang begitu banyak. Jangan, oh Aisyah cemburuan nih orangnya. Jangan, jaga hati. Jaga hati agar kita tetap mencintai Aisyah dengan segala kekurangan Aisyah. Apa kekurangan sahabat yang lain? Tapi kalau riwayat itu ternyata tidak sahih, hati-hati. Hati-hati para jemaah. Kayak kita mendengar riwayat, ada seorang sahabat yang miskin, lalu datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya hidup susah, doakan saya semoga saya sukses. Padahal dulu waktu dia susah, sholat jamaahnya di masjid rajin. Tapi setelah dia sukses, menjadi peternak yang sukses, dia tidak lagi sholat di masjid. Apa itu betul sahabat Rasulullah? Hati-hati, jaga hati. Makanya jangan beragama dengan cara Syiah. Karena Syiah adalah orang yang benci sahabat Rasulullah. Mau nggak kita masuk surga bersama sahabat Rasulullah? Jaga hati agar tetap mencintai mereka. Nah, jadi hati-hati kita
ya, memilih teman dekat, memilih tempat teman-teman nongkrong, teman-teman kumpul, hati-hati. Lalu apa? Jadi ternyata subhanallah, dengan modal cinta kita bisa bersama orang yang kita cintai, meskipun amalan kita antar langit dan bumi, bahkan antar langit dan sumur tua, jauh banget amalan kita dengan mereka, tapi hanya dengan modal cinta. Di sini rahmat Allah. Kemudian secara lengkap hadis yang lain mengatakan, ketika Rasulullah SAW ditanya, kapan itu kiamat? Lalu Nabi SAW mengatakan, modal kamu apa untuk menghadapi kiamat yang merupakan hari pembalasan? Kamu punya bekal apa untuk menghadapi kiamat? Kok kamu nanya tentang kapan kiamat? Lalu orang ini merasa fakaan rajul istakan. Dia merasa kecil hati. Aduh, ditanya modal kamu apa, bekal kamu apa? Ya bingung. Kok kamu nanya kapan kiamat? Memangnya kamu sudah siap? Bekal kamu sudah memadai? Fakaan rajul istakan. Dia merasa hina, dia merasa kecil hati, ya. Lalu dia menjawab, ya Rasul, maaf. Kalau ditanya bekal, saya nggak punya bekal yang memadai ya Rasul. Salat juga nggak banyak, puasa juga nggak begitu hebat, sedekah juga biasa saja. Jadi amalan saya, salat, zakat, puasa dan sebagainya biasa-biasa saja. Tapi saya punya satu bekal yang menjadi pegangan saya. Apa itu modal kamu? Bekal kamu? Cinta Allah dan Rasulnya. Cinta Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi? Kamu di akhirat bersama yang kamu cintai. Sekarang saya tanya, memang ibu-ibu yang hadir di sini orangnya baik? Enggak baik. Belum baik. Memang solehah? Nama doang solehah? Ya enggak? Jujurlah supaya kita bisa berbenah. Menghina diri bukan untuk menganggap diri kita hina. Menghinakan diri kita untuk lebih baik, supaya bisa berintrospeksi di diri. Kita ini ya Allah tidak pantas untuk dicintai Allah, diridhai Allah Azza wa Jalla. Karena kekurangan kita jauh lebih banyak daripada kelebihan kita. Keburukan kita jauh lebih banyak daripada kebaikan kita. Iya kan? Tapi kita mimpi masuk surga. Ilmu kita, pemahaman agama kita dangkal. Ketakwaan kita rendah. Ibadah kita minim. Subhanallah, Allah kasih kita kesempatan, tiket untuk bisa bersama Rasul dan sahabat. Sekarang menjadi orang soleh di akhir zaman ini susah apa sulit? Susah. Jadi orang benar tuh susah. Susah. Kalaupun teori mengatakan A, B, C, D sampai Z, tapi prakteknya beda. Beda betul. Di pengajian santun betul. Tapi di rumah durhaka, maksiat. Di sekitar tempat tinggal, di kantor, di tempat di pasar, beda dengan di pengajian. Jadi banyak orang yang amalnya berbeda dengan Jadi apa yang membuat kita bisa masuk surga? Apa aja? Sementara kita umur bertambah terus, ujungnya kita akan meninggal, betul tidak? Lalu apa modal kita? Kita mau ngejar amal kita, sulit, lingkungan tidak mendukung. Faktor keuangan, kebodohan kita juga membuat amal kita meningkatnya, kualitasnya itu tidak cepat. Karena meningkatkan amal soleh harus dengan ilmu. Lalu apa yang membuat kita bisa meninggal husnul khotimah, kemudian di alam kubur kita mendapatkan nikmat kubur, di mahsyar Allah muliakan kita, lalu dihisab pun hisab yang ringan. Pastikan hati ini cinta Rasul, cinta Allah, cinta Rasul. Tidak boleh hati yang cuma satu ini kita berikan kepada selain Allah. Cinta Allah, mencintai orang-orang yang Allah cintai, mencintai hal-hal yang Allah cintai. 3. Cinta Allah, cinta kepada orang-orang yang Allah cintai,
cinta kepada hal-hal yang Allah cintai. Allah cinta halal atau tidak? Allah cinta ketaatan tidak? Allah cinta keimanan tidak? Allah benci haram atau tidak? Allah benci kefasikan tidak? Allah benci maksiat? Itu cara untuk menjaga hati. Paling tidak benci. Cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya tidak punya apapun, amalan saya minim, tapi saya punya bekal. Insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi bekal saya. Apa itu? Saya cinta Allah dan Rasulnya. Lalu Nabi bersabda, kamu akan bersama yang kamu cintai di akhirat. Para jamaah sekalian yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari ayat dan hadis yang tersebut tadi, mari kita belajar. Pertama, belajar berbenah ya, agar hidup kita semakin terarah. Kepada apa? Kepada husnul khotimah. Kepada alam barzah yang penuh dengan kebahagiaan. Kepada akhirat yang syarat dengan keindahan. Apa yang pertama? Yang pertama, kita benahi hati, jaga hati. Jangan diumbar hati ini. Asal mencintai. Jaga hati. Bagaimana cara menjaga hati? Sesuai di arahan Nabi SAW. Ya, di mana Nabi SAW dalam hadis yang dalam hadis yang sahih, di mana beliau SAW ya bersabda tentang bagaimana menjaga hati. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun man kunna fi wajada halawatal iman, wajada halawatal iman, ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Cara menjaga hati agar kita bisa bersama Nabi, bisa bersama sahabat, bisa bersama orang-orang soleh di akhirat sampai di surga nanti. Pertama, jaga hati apa? Hati ini lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada anak, orang tua, suami, istri, dan orang kita sayangi. Allah dan Rasulnya harus lebih kita cintai. Itu cara menjaga hati, agar hati ini tetap menuntun kita. Oleh sebab hati ini Allah menuntun kita sampai ke surga, melebihi penjagaan kita terhadap fisik kita. Kita harus jaga hati, tidak boleh asal mencintai. Allah dan Rasulnya harus lebih kita cintai. Apa contoh orang yang sangat mencintai Allah? Setiap hari dia selalu ikhlas. Itu indikasi dan tanda orang yang cinta Allah, ikhlas. Dia melayani suami, bukan karena dia suami saya yang baik, memberi uang, memberi nafkah, tapi karena perintah Allah. Itu orang yang cinta Allah. Ketika dia berinteraksi dengan orang yang dicintai, dia tidak arahkan hati ke orang yang dicintai, dia arahkan ke Allah. Ya Allah, saya muliakan suami saya karenamu ya Allah. Dia nanti baik atau dia berubah tidak baik, saya tetap memuliakan dia. Karena saya memuliakan suami saya bukan karena kebaikannya, tapi karena perintah Allah. Bisa dipahami? Suami pun begitu. Ya Allah, saya berlembah lembut kepada istri saya karena perintahmu ya Allah. Hari ini dia nurut, melayani saya. Besok setelah punya anak, dia kurang maksimal melayani saya, bahkan cenderung melawan saya. Ya Allah, saya tetap berlembah lembut sama istri saya, karena saya berlembah lembut sama istri saya karena perintahmu ya Allah. Istausu bin nisa'i khaira. Perlakukan istrimu dengan baik karena Allah. Jadi nggak ada yang berubah. Tetap kemuliaan diberikan kepada suami walaupun suami berubah. Kenapa tidak berubah? Karena istri memuliakan suami karena perintah Allah. Itu bukti wanita atau laki-laki lebih mencintai Allah daripada siapapun. Sehari-hari dia ikhlas. Bisa dipahami? Bisa diamalkan? Kalau suami berubah, apakah tetap memuliakan suami? Kalau suami kasar,
Kalau suami pelit, tetap memuliakan? Kalau suami kawin lagi, tetap muliakan? Tetap muliakan? Saya tanya semua yang hadir. Kalau suami pelit tetap memuliakan? Kalau suami kasar tetap memuliakan? Tetap melayani? Kalau suami kawin lagi tetap memuliakan? Berarti belum lebih cinta Allah. Sekarang suami berzina atau nikah? Nikah halal atau haram? Kenapa berubah? Kenapa berubah? Harusnya di situ belajar ikhlas. Ya, ingatkan saja kalau masalah keadilan. Bang, bukan saya tidak setuju atau setuju. Kalau abang milih poligami, tolong adil. Ingatkan saja, tapi jangan mengurangi pelayanan. Karena seorang wanita melayani suami, memuliakan suami bukan karena dia adalah laki-laki yang setia atau baik, tapi karena perintah. Itu yang harus ditanamkan. Cara menjaga hati. Para jamaah, kita semua meninggal, wafat sendiri. Jangan-jangan, tolong jangan bicara. Kalau masih ada kajian, jangan bicara. Bu, ngobrolnya nanti setelah selesai kajian. Tolong diterapkan adab dalam majelis, Bu ya. Kalau jangan-jangan, saya ingin sampaikan, jangan-jangan wanita meninggalnya husnul khotimah bukan karena sholatnya, bukan karena ibadahnya, tapi karena dia memuliakan suami karena perintah Allah. Wallah, Asia itu masuk surga, diberi surga oleh Allah bukan karena ibadahnya. Dia diberikan surga oleh Allah karena memuliakan suami karena Allah. Suaminya siapa? Firaun. Suaminya Firaun. Tapi Allah beri dia istana di surga karena dia berhasil memuliakan suami karena perintah Allah. Dan lebih kuat gitu loh. Kuat. Jadi menghadapi suami yang banyak kekurangannya, sabar betul, tabah. Kenapa? Karena saya berbuat baik sama suami, bukan karena kebaikan dia, tapi karena perintah Allah. Allah perintahkan, muliakan suami, jadikan dia jembatan menuju surga. Jadi yang pertama itu, lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Dengan cara apa? Sehari-hari hidup kita diwarnai dengan mencintai siapapun karena perintah Allah, dengan cara Rasulullah. Nah, yang kedua, penekanan. Jangan cinta anak, jangan cinta suami, jangan cinta istri, jangan cinta atau mencintai menyayangi siapapun kecuali karena perintah Allah. Ini yang kedua, penekanan dari yang pertama. Kemudian yang terakhir, wa ayyakrah ayyauda fil kufur, membenci semua yang dibenci Allah, mencintai semua yang dicintai Allah. Itu para jamaah sekalian. Sekarang begini, ya, bolehkah kita mencintai, menyukai sesuatu yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala? Misal, boleh nggak seorang muslimah mencintai atau menyukai tato? Kenapa tidak menyukai tato? Kenapa? Karena haram atau karena apa? Atau karena tidak pantas? Masa saya muslim perempuan pakai tato? Ih, nggak pantas. Perempuan baik itu jangan bertato. Apa alasan kita tidak suka tato? Karena Allah tidak suka tato itu. Walaupun kita tidak bertato, tapi bukan hanya tidak bertato, malu, masa perempuan berjilbab pakai tato? Bukan, karena tato tidak Allah sukai, sehingga saya pun tidak suka. Paham? Semua yang Allah tidak suka, kita harus benci. Sekarang saya tanya, ghibah Allah sukai atau Allah benci? Ibu suka ghibah atau benci ghibah? Orang yang belum membenci hal yang Allah benci, dia belum menjaga hatinya.
Kapan seorang menjaga hatinya? Ketika dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya, yaitu ikhlas dan selalu mencontoh Nabi, mencintai siapapun karena perintah Allah, dan membenci semua yang Allah benci, dan menyukai semua yang Allah suka. Udah jelas ghibah itu sangat Allah perjamaah. Ada dua perumpamaan yang sangat buruk yang Allah kasih. Yang pertama ghibah, yang kedua mengambil kembali pemberian. Pertama ghibah. Allah umpamakan orang yang ghibah seperti makan daging bangkai saudaranya. Itu bukannya yang menjijikkan itu? Sangat menjijikkan. Di depan kita orang yang kita kenal sudah mati, bukan dikubur tapi kita makan dagingnya. Itu perumpamaan ghibah. Artinya, kenapa Allah ngasih perumpamaan seperti itu? Karena sangat dibenci Allah. Jadi kita juga tidak hanya tidak melakukan, tapi membenci ghibah. Terus yang kedua, orang yang meminta kembali pemberian. Kata Nabi alaihissalam, orang yang minta kembali pemberian yang telah diberikan kepada orang seperti anjing yang muntah kemudian ditelan kembali. Menjilat ludahnya, menjilat muntahnya, itu seperti itu. Mathalul ladzi ya'udu fi qai'i kal kalbi alladzi ya'udu fi qai'i. Orang yang minta kembali pemberiannya kepada orang lain seperti dia, seperti anjing yang menjilat kembali bukan air liurnya tapi muntahnya. Perumpamaan yang buruk, berarti hal itu yang sangat Allah benci. Para jamaah sekalian, itu cara menjaga hati. Yang kedua, hadis ini memberi pelajaran, juga ayat. Jangan salah pilih tempat nongkrong, tempat kumpul, teman kumpul, hati-hati. Ibu awam, kumpullah bersama ibu-ibu yang solehah. Karena teman duduk, teman kumpul berpengaruh kepada dunia dan akhirat. Bukan hanya di dunia, pengaruh positifnya juga kita rasakan di akhirat. Ibu kumpul sama siapa? Sama orang-orang soleha. Ya Allah, saya awam, saya orang kampung, tapi saya pengen surga. Duduk bersama wanita-wanita soleha. Jangan duduk sama wanita-wanita yang kaya supaya kita kecipratan kayaknya. Tapi kalau misalnya banyak kekurangannya, banyak kejelekannya, bagaimana? Hati-hati. Teman kumpul berpengaruh kepada dunia dan akhirat kita. Teman dekat, ya, hati-hati. Dan teman dekat itu berpengaruh, selambat laun mempengaruhi perilaku kita, tutur kata kita, cara berpikir. Ibu kumpul sama siapa? Anda kumpul sama siapa? Kumpul sama perempuan yang bicaranya dunia terus. Yang tadinya kita tidak punya perhatian dunia, lambat laun berubah kita. Sampai di rumah, kita udah bertahun-tahun, Mas, kayaknya rumah kita ngontrak terus nih. Kenapa berubah? Yang tadinya qanaah, menerima, temannya salah. Wallah. Kapan? Bukan sebulan 2 bulan. Setelah berbulan-bulan, setahun 2 tahun berkumpul dengan orang-orang itu. Gitu. Sampai masalah rumah. Itu kapan kita rumah pakai marmer? Kapan kita punya mobil? Kapan? Karena terpengaruh teman. Makanya Nabi SAW bersabda, Al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang itu akhlak dan agamanya bergantung teman dekatnya. Teman dekat. Jadi gini, ada orang yang bisa jadi teman dekat, pastikan dia orang yang takut dan cinta Allah. Itu yang menjadi teman dekat. Bukan sekedar muslim, bukan sekedar dia lebih dewasa, lebih berumur, nggak cukup. Yang menjadi teman dekat kita supaya berimplikasi, berdampak kepada kebaikan akhirat dunia kita, harus orang cinta Allah dan takut kepada Allah. Kalau tidak takut Allah, jangan jadi teman dekat. Nggak boleh. Baik secara langsung, kumpul, maupun secara langsung, melalui grup-grup WA. Hati-hati. Karena dampaknya bukannya di dunia, tapi di akhirat. Dan dia akan mewarnai, mempengaruhi. Tapi ketika dia tidak takut Allah, awam nih, dia takut Allah, boleh kita dekati.
untuk kita nasihati, kita dakwai. Tapi kalau sudah awam, tapi mulutnya, hatinya suka iri sama orang, sombong, kalau ngomong tinggi, cukup kenal saja, Bu. Jangan dekati orang itu. Perilakunya nggak ada rasa malu sama Allah. Dia, oh kalau saya sama suami, wah saya bejak suami kayak begitu. Misalnya, ya Allah, ini perempuan tidak memuliakan suami. Kita apa? Jauhi. Kalau ada seorang yang akhlaknya buruk, lisannya tidak baik, hatinya pun tidak baik, jangan jadikan teman dekat. Jauhi orang seperti itu. Karena berpengaruh terhadap kebaikan dunia dan kebahagiaan akhirat. Ya. Dan ini. Kemudian perhatikan. Hadis ini kata ulama, fa innal mahabbata dalilu ala quwwati ittisali biman yuhibbu. Bahwa cinta itu, terus kita ini kumpul nih. Kumpul sama ibu-ibu yang ya suka ngomong bareng, kalau lagi ambil makan-makan bareng, sambil nyambel, sambil lalap, sambil ngeliwat. Oh ini begini. Kapan kita mulai tertular? Ketika kita sudah mulai nyaman. Hati-hati itu. Nyaman tuh. Nyaman nih kumpul sama emak-emak begini nih. Di situ mulai menular. Lisannya yang buruk menular. Nanti kita pun sama. Yang tadinya sama suami tuh kata terjaga lama. Loh, kaget suami. Kok kamu ngomong kayak gini? Karena kita sudah mulai nyaman kumpul sama orang-orang yang kurang baik. Ya, lihat nih. Fa innal mahabbata dalilu ala quwwati ittisali biman yuhibbu hadzal muhib. Orang yang sudah suka, nyaman, itu pasti akan berpengaruh, ketularan dia. Wa munasabatil akhlaqi waqtidaibi. Tanpa sadar, perilakunya seperti perilaku teman dekatnya. Tanpa sadar dia. Padahal dia mungkin bercadar, dia berhijab, tapi kumpulnya sama ibu-ibu awam, wanita-wanita awam, lama-lama sama, tanpa sadar terbentuklah akhlaknya dia seperti akhlak teman dekatnya. Waqtidaibi, dan mengikuti cara ngomongnya, yang tadinya baik terus kasar. Subhanallah, hanya karena nyaman. Dari mana mulai berubah lisan kita, berubah hati kita, berubah perilaku? Dari sejak kita nyaman berkumpul dengan orang-orang tidak baik. Dari sejak kapan? Kita nyaman dan suka berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik. Wa hadzal naw' min su'il adab. Kalau sampai kita suka berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik, kita suka terhadap sesuatu yang tidak Allah suka, yang tidak Allah suka, namanya tidak punya adab sama Allah. Allah suka nggak orang-orang fasik? Allah suka nggak orang-orang yang lisannya tidak bisa terjaga dengan baik? Allah suka nggak orang yang hatinya busuk? Kenapa kita kumpul sama mereka? Kalau kita kumpul sama mereka dan nyaman berkumpul dengan mereka, orang yang hatinya tidak baik, orang lisannya tidak baik, perbuatannya, perilaku tidak baik, berarti kita kurang ajar sama Allah. Tidak punya adab dan etika sama Allah. Orang yang punya etika, Pak, menyukai apa yang Allah suka, membenci semua yang Allah benci, itu adab sama Allah. Kalau mau berkah, punya adab sama Allah, punya etika. Etika itu nomor satu. Muslim itu ya etika, adab. Wah, ini nggak benar ibu-ibu ini, tinggalkan. Saya tidak mau kurang ajar sama Allah, karena Allah tidak suka perempuan-perempuan yang mulutnya itu Allahu Akbar, tidak yang namanya la yatawarra, tidak takut ngomongin orang, tidak takut memfitnah orang, tidak takut meremehkan orang, merendahkan. Naudzubillah. Bukan hanya saya takut tertular, tapi saya ingin beretika, beradab sama Allah. Bagaimana adab sama Allah? Membenci semua yang Allah benci, menyukai semua yang Allah suka. Itu adab. Sederhanakan pembahasannya. Nah, seperti itu. Ya. Fa ayyu su'in adab yahsul min hadzal insan. Tidak ada lagi adab yang lebih buruk dari orang yang nyaman berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik. Tidak ada adab yang lebih buruk daripada orang-orang yang menyukai apa yang Allah benci dan benci apa yang Allah suka. Ya. Nah, inilah pentingnya kita harus menjaga hati,
menjaga pergaulan, ya, terutama ketika kita bergaul, menjaga hati yang pertama apa? Pastikan hati lebih cinta Allah dan Rasulnya dengan ikhlas dan mengikuti Rasul. Pastikan ketika mencintai orang yang kita sayangi karena Allah, karena perintah Allah. Pastikan hati ini membenci semua yang Allah benci dan menyukai apa yang Allah sukai. Kemudian, yaitu jaga hati, jangan nyaman ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik. Ya, jangan pernah nyaman, tunjukkan kenyamanan kita. Walaupun kita tidak ikut obrolan mereka, walaupun kita tidak ikut, ya, seperti mereka, pembicaraannya, arahnya, tapi ketika kita nyaman, misalnya bapak-bapak nih, di pos Kamling misalnya, di mana dia ngobrol, si bapak-bapak tahu sendiri, bapak-bapak itu kalau ngobrol nggak jauh dari perempuan. Ketika kita nyaman, itu loh ada perempuan begini-begini, aduh ada janda kembang, ada begini-begini, bicara, lalu kita duduk nyaman, asik nih, kena kita. Demikian pula yang namanya perempuan, tidak jauh dari bicara tentang, bukan. Perempuan itu lebih suka bicaranya makanan, ya makanan-makanan, segala sesuatu yang bisa merawat tubuh dirinya mereka. Mungkin laki-laki ada, tapi itu bab kesekian. Ya, lebih banyak suka tentang harta. Ya, harta itu harta, pokoknya makanan, perempuan tuh nggak jauh dari situ. Yang branded, yang mahal-mahal tuh perempuan, harta. Kadang-kadang juga anak, ngomongin anak. Tapi ya anak itu sekedar sharing, berbagi pengalaman gitu loh. Tapi lebih sering yang jadi masalah adalah ketika bicara harta. Ya, bicara harta. Kalau bicara harta udah bangga-bangga Anda. Ya, dia punya ini, dia punya itu, segala macam. Atau sampai akhirnya menyalahkan suami, berburuk sangka. Itu karena tadi. Ya, jadi cara kita menjaga hati, ketika kita kumpul dengan orang yang tidak baik, jangan sampainya nyaman. Tunjukkan ketidaknyamanan kita. Dengan cara apa? Oh, ini majelisnya salah ini. Mohon maaf, saya izin ya, tinggalkan. Tanda dan bukti ketidaknyamanan hati kita terhadap suatu perkumpulan, rapat, atau majelis dengan undur diri. Kalau kita tidak undur diri, tetap duduk, hanya faktor tidak enak, maka dosanya seperti mereka. Innakum idza mithluhum. Dan kalau kita sering begitu terus, alasannya aduh nggak enak mau izin, nggak enak mau pergi, mau nggak enak, akhirnya lambat laun hati ini menjadi nyaman. Kalau sudah nyaman, mulai kita akan tertular dengan keburukan dan penyakit hati mereka. Dan ingat, dan itu dampaknya bukan hanya di dunia, bahkan juga akan di akhirat. Ingat, kita di akhirat bersama yang kita cintai, bersama yang kita kagumi. Mau kita bersama Nabi, kagumi Nabi SAW. Mengaguminya dengan cara apa? Mencintainya dan mengikuti amalnya. Kita pengen bersama Abu Bakar dan Umar di surga, karena Nabi mengatakan Abu Bakar di surga, Umar di surga. Kagumi mereka dengan mencintai mereka, membela orang-orang yang fitnah mereka, dan mengikuti perilaku mereka. Kita pengen bersama mereka, benci orang-orang yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Siapa yang dibenci oleh Allah? Yang dibenci oleh Allah adalah orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang yang tidak baik akhlaknya. Kita harus benci. Minimal itulah. Dengan segala keterbatasan kita, dengan segala amal yang sangat minim yang ada di diri kita, minimal kita punya hati yang membenci semua yang Allah benci, mencintai yang Allah cintai. Itu pesan penting yang kita ingin sampaikan pada majelis ini. Sekarang umur kita sudah berapa? 40, 45, 50, 55. Umur umat Nabi rata-rata 60. Berarti kita tinggal dikit lagi. Apa yang kita siapkan? Hati. Ya, bagaimana tadi cara menjaga hati, menyiapkan hati agar menghadapi kematian? Bagaimana? Lebih mencintai Allah dengan selalu ikhlas. Kemudian mencontoh Rasulullah SAW dalam semua kehidupan kita.
Kemudian apa? Tidak menyayangi siapapun kecuali karena perintah Allah. Kemudian apa lagi? Misal, ya, contohnya apa? Contoh, ada perempuan suka memfitnah. Dia umurnya 55. Kita bilang, ibu, kalau ibu mau husnul khotimah, kalau ibu mau di akhirat bersama Rasul, bersama Khadijah, Aisyah, Fatimah, jangan melakukan sesuatu yang Allah benci. Ya, justru dengan kita membenci apa yang Allah benci, akan membuat kita terjaga dari segala modalnya benci dulu. Selama kita tidak benci apa yang Allah benci, maka mudah masuk kejelekan ke dalam diri kita. Jadi tamengnya, benteng itu benci. Karena ingat loh, hati kita berubah-ubah. Berubah-ubah. Contoh ya perjamaah, saya ingin ingatkan. Jangan terlalu percaya diri, terlalu pede. Ada teman istri saya, dia bilang waktu masih gadis, saya paling benci orang Batak begitu. Nikah dia sama orang Batak. Luar biasa hati. Hati, hari ini benci, besok suka. Ada yang saya paling benci sama orang Sunda, naudzubillah, matre kata dia. Kalau nggak dianya, keluarganya. Nikah sama orang Sunda. Ada teman saya tetangga, dia bilang, saya paling nggak suka. Saya orang Sunda tapi nggak suka orang Sunda. Nikahnya dia orang Majalengka, nikah sama orang Sumedang. Sudah juga. Dia pengen sama orang Jawa gitu loh. Karena katanya orang Jawa itu begini. Karena dia nggak suka. Allah kasih orang Sunda. Kok bisa berubah? Hati berubah-ubah. Bagaimana cara hati ini tetap terjaga? Cintai yang Allah cintai. Walaupun saya misalnya nggak apa-apa kan, saya belum bisa ninggalin total, bertahap. Paling tidak kita benci. Sekarang saya tanya, misalnya saya ditanya, Ustaz, saya mau nanya, hukum rokok apa? Saya tidak tanya ibu, ada orang nanya saya, Ustaz, hukum rokok apa? Apa saya jawab haram? Saya tidak jawab haram. Saya jawab apa? Pak, saya bilang, Allah itu tidak menyukai sesuatu yang membahayakan, apalagi membahayakan orang lain. Itu jawabannya menyeluruh gitu. Dia bilang, haram apa halal Ustaz? Kan di zaman Nabi tidak rokok, jadi dia yang menjebak saya. Saya bilang, Allah benci sesuatu yang membahayakan orang lain, bukan hanya diri, tapi membahayakan orang lain. Sekarang yang paling bahaya, perokok pasif atau perokok aktif? Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa rokok itu? Tapi kita tidak bicara hukum. Kita bilang Allah tidak menyukai sesuatu yang membahayakan orang lain. Berarti kita kalaupun tidak merokok harus harus benci sama orang rokok. Termasuk kalau suami masih merokok, ibu harus benci. Bukan benci suami ya, tapi benci perilakunya. Upayakan suami tidak merokok lagi. Sekarang mulut kalau merokok atau tidak merokok lebih seger mana? Lebih kalau bukankah kalau merokok bau mulutnya? Nah, benci perilaku yang tidak baik. Jadi balik lagi tadi, para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita upayakan dengan segala kekurangan kita, dengan segala keterbatasan kita, paling tidak untuk menjadi semakin lebih baik, berujung kepada husnul khatimah, kepada akhirat, kebahagiaan akhirat. Pastikan kita selama diberi umur oleh Allah mencintai semua yang Allah cintai, walaupun kita belum bisa mengamalkannya. Saya misalnya, saya belum bisa bercadar. Misal, saya masih bisanya pakaian seperti ini. Jangan benci cadar. Wah, cadar itu Arab, begini, hati-hati tradisi Arab. Bahaya. Anda di surga oleh karena faktor hati Anda. Kita tidak bercadar, tapi jangan membenci cadar. Karena itu syariat Allah. Syariat Allah Subhanahu wa taala. Jenggot, laki-laki bilang, "Aduh, jenggot kayak kambing." Kalau Anda belum beramal,
Jangan membenci. Karena itu nanti akan berdampak di Anda bersama yang kamu cintai. Bisa dimengerti? Kalau kita mencintai apa yang Allah cintai, walaupun kita tidak mengamalkannya, ujungnya surga. Kalau kita benci semua yang Allah benci, walaupun kita belum juga meninggalkannya, ujungnya surga insya Allah. Hati penting para jamaah. Tapi hal ini banyak yang tidak memahaminya dan tidak mengamalkannya. Dia berpenampilan syar'i, tapi masih suka nongkrong sama teman-teman yang sosialita, yang suka ngomongin orang. Masih itu hijrah. Beberapa majelis sosialita yang saya isi, ada yang bercadar ngisi, tapi sebelum itu mereka ngomongin orang dulu. Setelah itu ngaji, baru ngaji. Ya, bisa kumpul dengan mereka. Para jamaah sekalian, jaga pergaulan, jaga hati. Akhir zaman ini sekarang sudah akhir zaman. Akhir zaman bagi kita di mana kita sudah mendekati kematian. Minimal jaga hati. Saya tidak punya apa-apa, ibadah saya tidak maksimal. Jangan lagi kita bilang, saya belum siap mati karena tabungan belum cukup. Gak bisa begitu bahasa seorang muslim. Bahasa kita gimana? Saya sadar tabungan saya tidak cukup. Mungkin ajal datang kepada saya tiba-tiba. Mungkin saya besok meninggal, atau minggu depan, atau kapan saya tidak tahu. Tapi minimal saya punya bekal. Hati saya cinta Allah dan Rasulnya. Saya benci semua yang Allah benci, saya suka semua yang Allah suka. Itu aja deh. Sederhana tapi luar biasa, dampaknya besar sekali para jamaah. Tolong jaga hati, ya, seperti apa yang saya jelaskan tadi. Mencintai apa yang Allah cintai, membenci apa yang Allah benci, selalu menjaga ikhlas, selalu mencintai Rasul dengan mengikutinya. Kemudian apalagi? Mencintai siapapun, menyayangi siapapun karena perintah Allah. Sekarang saya tanya, supaya kita hidup bahagia di akhirat, sayang sama anak atau tidak? Sayang anak karena apa? Sayang anak karena apa? Bagaimana sayang karena anak karena Allah? Bagaimana? Apakah kalau anak ibu durhaka, ibu tetap sayang? Apakah tetap sayang? Ibu disakiti, dizolimi, dicaci, disumpahin mati, digebugin, ibu tetap sayang? Ibu tetap sayang? Saya doakan ibu punya anak durhaka. Supaya teruji. Mau? Mau atau tidak? Karena gini loh, kebanyakan ibu-ibu ini cuma ngomong doang. Betul, wallah ada seorang wanita, ustazah loh, cerita kepada saya. Dulu saya sering ngajarin jamaah saya, sabar ya, sabar. Setelah suaminya meninggal, dia bilang, ya Allah, karena kemana-mana sama suaminya, terus soulmate, betul-betul. Setelah suaminya meninggal, dia bilang, oh ternyata sabar itu berat ya. Sekarang saya tanya, bagaimana caranya mencintai anak karena perintah Allah? Bagaimana caranya? Tidak membedakan dalam kasih sayang antara anak yang nurut dan anak yang durhaka. Karena saya menyayangi mereka bukan karena kesolehan mereka, bukan karena kedurhakaan mereka, tapi karena perintah Allah Jalla wa'ala. Saya kira demikian, sudah masuk zuhur. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.